Tentang ayat ini bahwa ketika Yesus dalam 3 hari kematiannya ia pergi ke neraka, kurang tepat. Konteks tulisan Petrus tadi adalah ayat 19-20 itu adalah kuncinya untuk membuka misteri tulisan Petrus. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang ada di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Mari kita lihat intertekstual firman Yesus lainnya kepada orang Farisi yang meminta tanda atau bukti bahwa Yesus diutus oleh Allah. Nah, kita lihat jawaban Yesus kepada orang-orang Farisi. Tetapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Ada apa sih dengan tanda Nabi Yunus? Ketika Yunus berlari dari panggilan Allah untuk memberitakan firman-Nya kepada bangsa Niniwe, Tuhan mengirimkan seekor ikan besar untuk menelannya. Di dalam perut ikan di dasar laut, Yunus berdoa kepada Tuhan memohon pertolongan. Selama 3 hari 3 malam Yunus duduk di dalam perut ikan itu. Kemudian Tuhan menyuruh ikan besar itu memuntahkan Yunus ke pantai Niniwe. Ketika Yesus mati, berapa lama Yesus di alam roh? 3 hari. Yunus di dalam perut ikan 3 hari. Yesus melanjutkan perkataannya kepada orang-orang Farisi, sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Nah, berada di dalam perut ikan menggambarkan seseorang tertahan, terpenjara di dalam perut seperti Yesus di rahim bumi. Kemudian ikan itu memuntahkannya ke Niniwe. By the way, kota Niniwe itu ada di Irak sekarang. Ngapain Yunus disuruh ke sana? Memberitakan firman Tuhan. Dan Niniwe bertobat ketika Yunus memberitakan firman Tuhan di sana. Setelah kita melihat kaitan-kaitan firman itu, sekarang kita kembali fokus ke ayat yang dituliskan Petrus tadi di awal. Yesus berkhotbah kepada roh-roh yang ada di penjara, bukan kepada roh yang ada di neraka. Jika Yesus pergi berkhotbah ke neraka, mengapa dia hanya menyelamatkan dan berkhotbah kepada orang-orang yang hidup di zaman Nuh? Sebelum zaman Nuh juga sudah banyak manusia yang berdosa dan mati. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Nah, apa artinya roh-roh yang di penjara? Yunus terpenjara di dalam ikan. Orang-orang Niniwe terpenjara oleh kuasa kegelapan, oleh dewa-dewa. Di penjara memberikan arti diikat, ditawan. Yesus memberitakan kebangkitannya kepada roh-roh yang di penjara, bukan kepada roh yang ada di neraka. Di seluruh Alkitab, istilah berada di dalam penjara digunakan untuk menggambarkan orang-orang yang terikat akan dosa di suatu tempat. Mari kita lihat beberapa ayat ini yang menggunakan kata penjara agar semakin mengaitkan pikiran kita ke ayat yang ditulis Petrus tadi. Keluarkanlah aku dari dalam penjara untuk memuji namamu. Orang-orang benar akan mengelilingi aku apabila engkau berbuat baik kepadaku. Yesaya menuliskan, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada
orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Ketika Yesus memulai pengajarannya di Nazaret, Yesus menggenapi firman Yesaya itu. Roh Tuhan Allah ada padaku oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Lihat bagaimana keterkaitan firman yang Yesus sampaikan. Yesus 3 hari di perut bumi, Yunus 3 hari di perut ikan. Yunus memberitakan firman Tuhan ke Niniwe. Yesus memberitakan firman Tuhan ke Yerusalem. Dan dalam kematian Yesus, Petrus memberitahu kita, dan di situ ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Jadi Yesus pergi ke alam roh memberitakan Injil kepada roh-roh orang Israel yang sudah meninggal sebelumnya, yang terikat, tertawan akan dosa. Ingat, tujuan Yesus pada awalnya datang untuk menyelamatkan Israel sebagai Mesias yang dijanjikan itu. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel."